Ada juga Kade, baik dong kabarnya. Kade bagaimana kabarnya? Baik juga Bang Emon. Iya. Bang Emon, Iya, Kak. sebelah kiri kanan kita ada dua pemusik kita juga nih yang harus kita sapa. Oh, Kita sapa iya. Bang Anto dulu yuk. Halo Bang Anto. Apa kabar? Sehat. Sehat, mantap. Bang Evan nih, halo Bang Evan. Halo Bang apa Evan. kabar? Wah, sehat semua Kak. Iya, udah sehat-sehat semua ya, bagus ya Bang. Oh iya Kak. Nah, Tapi ada belum kita sapa. iya, siapa tuh Bang? Adik-adik. Oke, yuk. Iya. Sekarang kita sapa adik-adik yuk. Apa kabar adik-adik? Kurang kedengeran Kak. Iya, nggak kedengeran. Saya lagi, Coba, Kak. sekali lagi kita sapa Iya. ya. Iya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Amin. Laskan Kristus. Yes. Udah semangat Kak? Iya, udah pada semangat ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam ibadah nih, Bang Emon. Oh. Iya, kita mau mempersiapkan hati kita. Nah, di sini Kak Deborah dan Bang Emon berharap adik-adik di rumah harus semangat ya. Jangan ada yang males-malesan. Siapin Alkitabnya dan buku tulisnya untuk mencatat firman Tuhan. Oh. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Bersyukurlah. Ya, Kak Kita Nanda, bangkit berdiri. bangkit berdiri ya. Ayo Bang. Sambil bertepuk tangan ya. Dengan hati bersyukur kedalam keatarannya, dengan hati bersukarata dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagimu berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Iya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa lagi nih, Bang Emon? Sekarang kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak Kak, karena kita mau masuk ibadah Kak. Iya, bener Bang. Ayo Bang. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau telah jaga kami dan lindungi kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, lindungi kami dalam setiap aktivitas kami dari siang pagi siang hingga malam hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya pada hari ini, kebaktian pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan dalam setiap pelayanan-Mu ya Tuhan. Kau lindungi kami, jaga kami ya Tuhan dalam kondisi wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Jauhi kami dari segala penyakit ya Tuhan. Hindari kami dari segala sesuatu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga pengkhotbah yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang dibawakan bisa menjadi firman yang baik dan takut akan Tuhan, dan juga firman yang menyenangkan untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, Bang Emon, Ya, Kak? hari ini Bang Emon ngerasa bahagia nggak? Bahagia Kak, Kenapa tuh Bang? karena kita masih bisa berkumpul Kak, walaupun masih online. Iya, bener banget Bang. Kak Deborah juga ngerasa bahagia. Wah. Adik-adik di rumah pastinya juga merasa bahagia kan? Pasti Kak. Iya, meskipun lagi pandemi atau mungkin di rumah lagi banyak PR atau besok mau ulangan gitu ya. Tapi kita harus tetap bersuka cita. Yuk kita nyanyi hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik, sambil masih tetap berdiri, kita sekarang mau membacakan hukum Taurat. Oh, hukum Taurat ya Kak? Iya. Hukum Taurat yang keberapa Kak? Nah, hukum Taurat untuk minggu ini itu diambil dari hukum Taurat ke-8 dan ke-9 juga 10. Jadi ada 3 ya Bang ya? Iya. 8, 9, dan 10. Yuk kita baca yuk Bang ya. Iya Kak. Dimulai dari hukum Taurat ke-8. Kita baca ya Bang, 1, 2, 3. Jangan engkau mencuri. Nah sekarang kalau hukum Taurat yang ke-9, isinya adalah jangan engkau berdusta. Nah yang terakhir hukum Taurat yang 10, ya Bang kita baca sama-sama. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Iya. Nah, jadi hukum Taurat ini harus dihafal ya adik-adik ya. Kita tiap minggu selalu mengingatkan hukum Taurat. Jadi dari hukum Taurat pertama sampai ke-10. Oke Bang, sekarang kita mau ngapain nih Bang? Sekarang kita mau nyanyi lagi. Tapi nyanyi kali ini kita sambil berolahraga. Iya, sambil berolahraga adik-adik. Kita lagi berdiri adik-adik, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Iya, jangan lupa kemana dulu Bang, kiri atau kanan? Kanan dulu Kak. Kanan dulu ya adik-adik ya, jangan sampai tabrakan ya.
capek Kak. Iya, tapi kalau beserta Yesus kita harus tetap semangat. Oke deh. Adik-adik boleh duduk lagi. Iya, adik-adik saya kakak persilakan untuk duduk lagi ya. Oke, sekarang kita mau baca epistel nih Bang Emon. Epistelnya dari ayat apa ya Kak? Dari Yesaya 40 ayat 31. Bang Emon yang bacakan ya. Oke Kak. Nah, Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, Lumayan panjang ya Kak ayatnya. Iya, panjang tapi sangat berisi dan bagus ya ayatnya ya. Epistel ini nanti untuk adik-adik bacakan ya Kak? Iya, buat ayat hafalan ya. Iya Kak. Jadi ya lumayan juga buat dihafal ya, tapi Iya Kak. adik-adik kita kan pinter-pinter ya. Betul Kak. Bisa semuanya ya. Oke deh. Oke, sekarang kita mau apa lagi nih Bang Emon? Kita mau nyanyi lagi Kak. Tapi kali ini kita mau bernyanyi untuk pengakuan dosa. Kita mau bernyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Ya, nah sekarang kita mau lihat video adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Betul Kak. Yuk kita lihat lihat sama Kak. Yuk. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Nah, saya Daniel Panatan Simangonsong dari kelas kecil. Nah, saya akan membawakan ayat hafalan bulan September yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31 yang bunyinya adalah tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Wah, bagus sekali ya Pak.
Iya kak, hebat-hebat. Hebat-hebat ya Pak. Iya. Nah, sekali lagi supaya lebih hafal, kita mau baca sekali lagi ya ayat Iya. hafalan kita. Yuk Pak. Kita baca sama-sama kak. Iya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Nah, sekarang ini kita mau masuk ke dalam khotbah nih, Bang. Iya kak. Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dulu. Betul kak. Kita mau nyanyi lagu apa, Bang? Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Iya, sambil posisi sikap berdoa ya adik-adik, kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita tentang Tuhanlah yang berperang melawan musuhmu. Yang dikutip dari kitab 1 Samuel pasal 17 yang dimulai dari bait ke-40 sampai ke bait 50. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merah dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud.
Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Kisah peperangan antara orang Filistin dan bangsa Israel, itulah yang kita temukan pada firman Tuhan di sini. Dan dalam peperangan ini pasukan Filistin dipimpin oleh Goliat yang tubuhnya besar, dan orang-orang Filistin ditakuti oleh orang Israel karena mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka dengan kekuatan yang mereka miliki. Goliat diperlengkapi dengan perisai dan juga diperlengkapi dengan pelindung dirinya, sehingga makin takut rasa kecut daripada bangsa Israel untuk menghadapi orang Filistin yang dipimpin oleh Saul. Tetapi ketika Daud datang hendak mengantarkan makanan saudara-saudaranya, dan dia juga ingin menyaksikan pertempuran daripada bangsanya dengan orang Filistin, tapi dia membawa perlengkapan, yaitu umban dan batu yang telah dipersiapkan oleh dia. Dan yang kita lihat di sini, ketika Daud berhadapan dengan Goliat yang kecil menghadapi yang besar, yang memiliki kekuatan dengan yang lemah. Itulah yang kita dapatkan melalui firman ini, bagaimana Tuhan membantu Daud untuk mengalahkan Goliat yang besar dan yang memiliki kekuatan juga oleh pasukannya. Daud hanya menggunakan umban dan batu, dan juga Daud tidak memiliki perlengkapan peperangan seperti daripada bangsa Filistin. Tetapi Daud berani menghadapi Goliat karena dia percaya kepada Tuhan. Dan pengakuan Daud yang percaya kepada Tuhan, itulah yang memberanikan dirinya untuk maju menghadapi Goliat. Goliat yang begitu besar, dia yang kecil, dan dia dihina oleh Goliat. Goliat berkata, apakah aku anjing kamu kira? Maka engkau membawa tongkat menghadapi aku. Penghinaan yang dikatakan oleh Goliat adalah sekaligus menghina bangsa Israel, dan menghina bangsa Israel adalah sekaligus menghina Tuhan yang disembah oleh Israel.
Goliat tidak tahu bahwa Daud disertai oleh Tuhan. Daud yang untuk mengutus dia melawan Goliat adalah Allah sendiri, dan Allah lah yang bertindak berperang untuk melindungi bangsanya Israel. Dan dalam peperangan tersebut tidak sulit bagi Tuhan Allah untuk menaklukkan Daud, menaklukkan Goliat, yaitu hanya dengan umban dan batu Goliat dijatuhkan oleh Daud. Kalau kita perhatikan di sini seperti pengakuan daripada Daud, aku tidak akan membawa pedang melawan, tapi Tuhanlah yang kubawa untuk melawan engkau. Tuhan yang dia percayai akan bertindak untuk menaklukkan Goliat. Tuhan yang dia percayai akan memberi kekuatan dan kemahiran bagi dia untuk membidikkan umbannya yang tepat untuk dapat mematikan Goliat. Artinya bahwa Tuhanlah sebenarnya yang membunuh Goliat yang sombong, yang memandang rendah, memandang hina Daud karena kecilnya Daud di hadapannya, karena masih mudanya Daud di hadapan Goliat. Karena itu Tuhan Allah sendiri mempermalukan Goliat, Goliat yang begitu besar dan mahir dalam peperangan, tapi dapat ditaklukkan oleh orang yang sama sekali bukan yang mau berperang, tapi dia adalah gembala yang menggembalakan domba-dombanya, domba orang tuanya, tapi dia datang dan dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan Goliat. Di sini kita lihat bahwa pengakuan daripada Daud yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menyerahkan Goliat kepada tangan Daud, itu benar-benar dilakukan oleh Tuhan Allah, sehingga Goliat yang merasa kuat, yang merasa hebat, yang merasa mampu tidak berkutik di hadapan Daud. Daud memenangkan pertarungan tersebut. Seperti pengakuan Daud bahwa Tuhan akan menyerahkan dan akan memenggal kepala daripada Goliat, dan Tuhan sendirilah yang akan memenggal kepalanya. Bukan sebenarnya Daud yang berperang, tapi Tuhanlah yang memerangi musuh Israel. Dan juga di dalam pengakuannya Daud mengatakan Tuhan menyelamatkan dia, menyelamatkan Israel. Karena bila orang Israel jatuh ke tangan Filistin adalah juga sekaligus mempermalukan orang Israel, mempermalukan bangsa Israel, dan mempermalukan Tuhan yang disembah oleh Israel. Oleh karena itulah pertempuran itu yang dilakukan oleh orang-orang Filistin terhadap Israel, Allah lah yang bertempur terhadap orang Filistin. Dan ini dikatakan peperangan Tuhan yang melindungi bangsanya, yang memenangkan bangsanya, yang sekaligus untuk mempermalukan bangsa yang menghina bangsanya, dan sekaligus Tuhan daripada bangsa Israel. Oleh karena itu melalui firman ini kita lihat, mau dikatakan kepada kita, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Sekalipun kita menerima kekuatan, sekalipun kita mendapatkan kepintaran, sekalipun kita mendapatkan harta yang banyak, tidak perlu untuk disombongkan, karena Tuhan akan boleh untuk melakukan mempermalukan diri kita. Oleh karena itu kita harus takut kepada Tuhan Allah, dan kita harus mau sujud di hadapan Tuhan, dan mau meminta kekuatan kepada Tuhan bila kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Terutama musuh kita saat ini adalah iblis, yang selalu untuk mau memenangkan agar kita takluk lagi di tangan daripada iblis, yang selalu menginginkan kita untuk mengikut dia. Dan itu peperangan kita terhadap iblis. Hanya mengandalkan tenaga kita untuk melawan iblis kita tidak sanggup, tapi dengan kekuatan Tuhan kita akan mampu untuk mengalahkan si iblis. Iblis yang sampai saat ini juga selalu menggoda kita, merayu kita agar kita jatuh ke dalam tangannya, agar kita jatuh ke dalam kekuasaannya. Karena itu setiap saat kita harus meminta kepada Tuhan Allah penyertaan, agar kita dikuatkan untuk melawan si jahat, melawan si iblis.
Dan bila kita percaya dan menggantungkan iman kita kepada Tuhan setiap saat, kita pasti akan menang. Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menolong kita, sehingga iblis tidak berdaya untuk membawa kita kembali terjerumus ke dalam dosa. Dan kita tidak akan terbawa oleh iblis dengan tipu dayanya kepada jalan kesesatan, tapi kita akan diberikan Tuhan kemenangan yang dari Tuhanlah, yang tidak membuat kita akan menjadi susah. Tapi bila kita meminta kekuatan kepada yang ada di dunia, kemenangan bisa kita terima, tapi kemenangan yang akan membawa sengsara juga kepada kita. Tapi bila kita dimenangkan oleh Tuhan, tidak akan pernah kita disengsarakan oleh kemenangan tersebut. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan dan mintalah keselamatan kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami lewat pertempuran bangsa Filistin melawan Israel yang dikalahkan oleh Daud, yaitu Goliat dan orang-orang Filistin. Tuhanlah yang dapat menolong kami dan menyelamatkan kami dalam peperangan, dalam menangani segala pergumulan kami di dunia ini. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami diselamatkan olehnya. Bapa di sorga, kepada orang tua daripada anak-anak sekolah minggu gerejamu beri juga kekuatan agar senantiasa dapat memenangkan segala pergumulannya, segala persoalan hidupnya dalam menghadapi situasi yang saat ini diperhadapkan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, jika di antara anak-anakmu ada yang ulang tahun, berikan sukacita bagi mereka. Berikan hikmat kepada anak-anakmu ini Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang mampu nantinya menjadi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara kami, terutama gerejamu. Bapa di sorga, berkati semua anak-anakmu, berkati juga orang tuanya. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Ya. Nah, Bang, tadi kan kita sudah mendengarkan khotbah. Iya, nah, Kak. sekarang waktunya kita memberikan persembahan nih, Bang. Oh, persembahan Kak? Iya. Oh, tapi kan kita masih online Kak. Iya, Cara memberi Bang. persembahannya gimana Kak? Caranya, persembahan dapat dikumpulkan kepada mama dan papa dan diserahkan ke gereja melalui Sintua sektor masing-masing. Atau gimana Bang caranya yang kedua? Atau bisa juga datang ke kantor pada hari Selasa, Ya. Jumat dan Sabtu. Atau melalui rekening gereja yang ada di Warta Jemaat ya Bang ya? Betul Kak. Oke deh. Nah sekarang sambil memberikan persembahan kita mau nyanyi lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya Bang Emon, sekarang kita sudah berada di penghujung kebaktian kita ya. Sudah selesai Kak? Iya, kita Wah, sudah selesai. Gak kerasa ya Kak? Iya Bang. Aduh. Nah, tapi sebelum kita bubar, ada pengumuman nih. Pengumuman Kak? Iya. Apa tuh Kak pengumumannya? Pengumumannya adalah tetap terapkan protokol kesehatan. Caranya? Apa aja tuh Bang protokol kesehatannya? Hah? Ada 6. Oh ada 6. Ya. Yang pertama, memakai masker. Terus yang kedua apa Bang? Kedua, mencuci tangan. Ya, yang ketiga menjaga jarak. Nah, lalu yang keempat jangan lupa untuk Makan makanan bergizi. ya makanya jangan cuma jajan-jajanan yang kurang sehat ya adik-adik, nanti bisa sakit perut dan imunitas tubuh kita berkurang. Oke deh. Nah, lalu yang kelima apa Bang? Melakukan olahraga. Kalau bisa setiap hari ya. Betul Kak. Oke, lalu yang terakhir kita harus menjaga Kebersihan diri. kebersihan diri. Jangan lupa cuci tangan, sikat gigi, mandi yang rajin ya. Iya. Oke. Lalu kita juga selalu mengingatkan adik-adik untuk berdoa dalam segala hal dan membaca Alkitab setiap hari. Dan yang terakhir apa Bang? Selalu dengar-dengaran kepada mama dan papa. Iya, jangan lupa ya adik-adik. Oke deh, kita bertemu lagi Di minggu depan. minggu depan. Dadah. 76 tahun kemerdekaan negaraku. 76 tahun yang lalu, penuh pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. 76 tahun yang lalu, semangat perjuangan berkobar bersama untuk meraih kemerdekaan tanpa membedakan suku dan agama. 76 tahun sudah berlalu. Aku, kamu, kita semua
Mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersama mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Terima kasih pahlawan untuk nyawa dan darah yang dikorbankan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk 76 tahun kemerdekaan negaraku, Indonesia. Merdeka, merdeka! Indonesia negeriku, Indonesia negeriku, 76 tahun sudah kemerdekaanmu, hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Indonesia negeriku, indah alammu, ramah rakyatmu, damai dan jayalah selalu. Indonesia negeriku, tempatku bernaung sampai akhir hayatku. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Dirgahayu bangsa. Tepat hari ini tanggal 17 Agustus, kami bangsa Indonesia merayakan ulang tahun bangsaku 76 tahun. Ada kesedihan di mana kami merayakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada kemeriahan, tidak ada perlombaan, tapi kami bangsa Indonesia tetap semangat 45. Kami selalu berdoa untukmu negeriku tercinta. Tuhan, pulihkan bangsaku, pulihkan negeriku tercinta, pulihkan dunia ini. Mari bergandeng tangan, perkuat iman, hilangkan perbedaan, karena kita Indonesia. Dirgahayu bangsaku, merdeka untuk bertumbuh, merdeka untuk berkarya, merdeka untuk menang. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih. Shalom, nama saya Joen. Kali ini saya akan membacakan puisi. Merdeka. Merah putih bendera kita. Tapi jika tidak karena merah putih, kita tidak bisa merdeka. 17 Agustus 1945 adalah hari terakhir para pahlawan mencucurkan keringatnya. Karena Indonesia sudah merdeka. Rasa cinta untuk Indonesia terdengar. Tapi COVID-19 adalah musuh yang
yang sekarang. Jadi, jangan lengah agar jadi merdeka. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Angelika Aliana Silalahi dari kelas besar. Sekarang saya akan membacakan puisi tema kemerdekaan. Hari ini teringat sang pembawa bambu runcing, berlari menghindari desingan peluru demi merebutkan kemerdekaan. Semangatmu kian membara, kau berdiri dengan gagap dan tegap. Kau tak pedulikan rasa sakit demi sang ibu pertiwi. Namamu, kisahmu, dan pengorbananmu akan terus kami kenang. Kami jadikan panutan demi majunya generasi bangsa. Kini kaki telanjang penuh luka, pakaian lusuh bercoreng darah, telah terbayar dengan kemerdekaan yang hakiki. Teruntuk pahlawan yang berjuang, pahlawan yang tak kenal kata lelah. Kami gaungkan terima kasih untukmu, pahlawan tanpa jasa. Indonesia tetap merdeka. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Shalom. Halo, nama saya Janasa. Saya akan membacakan puisi yang berjudulkan Sang Pemimpin. Sang Pemimpin. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Terdengar suara sorak-sorai untuk sang pemimpin. Terdengar suara tangisan karena wafatnya para pejuang bangsa, yaitu mereka, sang pemimpin. Cucuran darah berada di tubuh para pahlawan untuk membuat Indonesia merdeka, karena kalian adalah sang pemimpin. Di COVID-19 ini banyak orang yang terpapar, tapi mereka berjuang untuk menjadi sang pemimpin. Kita tidak perlu Batman, Spiderman untuk menjadi pahlawan kita. Padahal pahlawan yang sebenarnya yaitu mereka, sang pemimpin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.